Ada 3 zodiak yang perlu waspada di bulan April ini. Siapakah mereka? Penasaran kan? Yuk kita bahas ya. Jadi ada beberapa zodiak yang cenderung banyak tantangan ya, banyak masalah di bulan April ini. Ada yang hampir mendapatkan sesuatu rezeki, tapi nggak jadi di tengah jalan. Ada yang tiba-tiba batal perjanjian ataupun negosiasi dengan orang lain. Ya, ada juga yang lagi menjalani krisis kehidupan juga bahkan ya gitu. Nah, jadi jangan kemana-mana dulu. Mari kita cari tahu 3 zodiak yang akan paling banyak rintangan di bulan April ini. Nama gua Kevin, peramal tarot dan astrologer dari Early Theory. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke channel kami Early Theory Tarot untuk konten tarot dan astrologi menarik lainnya juga. Zodiak pertama yang perlu waspada di bulan April adalah zodiak Virgo ya. Bulan ini ada sesuatu hal yang sebenarnya kamu itu yakin banget bakal tercapai, tapi ternyata di ujung-ujungnya itu tiba-tiba batal atau tidak terrealisasi dengan baik misalnya ya. Bulan ini bukanlah bulan kesempurnaan. Dengan maksud sepertinya ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan di bulan ini dan kamu mungkin perlu lebih bersabar menjalani proses yang sudah tinggal di ujung jari doang sebenarnya ya. Udah kayak aduh nanggung banget. Hal ini juga sebenarnya mengajarkan kamu untuk tidak memandang remeh segala situasi kehidupan karena kadang hal yang kamu rasa itu sudah pasti atau gampang untuk terjadi, ternyata bisa saja direnggut di depan mata kamu dengan begitu saja. Yang kepikiran oleh gua misal contohnya ya mengenai situasi ini adalah mungkin ada beberapa dari kalian yang hampir mau jadian dengan seseorang tapi ternyata ujung-ujungnya itu nggak jadi karena satu dan lain halnya lah gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kalian juga yang lagi di tengah negosiasi kontrak kerja atau lagi ada negosiasi deal-dealan kontrak proyek lah gitu, tapi tiba-tiba orang yang bersangkutan hilang di tengah jalan. Atau mungkin ada dari kalian yang cukup yakin bisa dapatin sesuatu, tapi ternyata ujung-ujungnya tidak mendapatkan apa-apa. Bulan ini juga ya, para Virgo itu akan mengalami beberapa gangguan di lingkungan kerja, terutama berhubungan dengan rekan kerja atau atasan yang terlalu banyak iseng atau bercanda sehingga pekerjaan kamu pun ikut terbengkalai karena mereka tidak mengerjakan partnya mereka. Ada juga kesan orang yang berurusan dengan kamu, mau itu klien, kontraktor, ataupun orang pemerintahan yang tiba-tiba tidak bisa dihubungi di saat penting karena mereka sedang ambil cuti ataupun liburan. Saran gua untuk Virgo di bulan April ini adalah persiapkan segala hal secara terperinci jauh-jauh hari, bahkan untuk hal-hal yang kamu anggap itu sebenarnya gampang diselesaikan atau dilakukan ya. Always have plan B, selalu punya rencana kedua, ketiga, dan seterusnya untuk antisipasi jika rencana utama kamu itu tidak berjalan dengan mulus ya. Semoga bulan April ini dilancarkan untuk kamu, untuk semua urusannya. I wish you well and see you on the next reading para Virgo. Pengen jago ramal tarot kayak gua? Belajar tarot bareng yuk dengan Early Theory. Gua udah punya program tarot for beginner yang bisa kamu order sekarang di websitenya Early Theory. Linknya udah gua taruh juga di deskripsi video di bawah ya. Dalam program ini kamu akan belajar semua pengetahuan dasar mengenai dunia pertarotan. Pembahasan itu sudah dikemas lengkap oleh gue sendiri dan materinya tuh daging banget ya. Total durasi itu sekitar 12 jam pembelajaran dan bisa kamu akses seumur hidup kapan saja kamu mau ya karena ini sifatnya itu video tutorial. Kelas ini lagi diskon gede-gedean loh, 80% ya diskonnya dari yang jutaan sampai tinggal 200 ribuan aja. Jadi buruan daftar sekarang. Zodiak selanjutnya yang perlu waspada di bulan April adalah zodiak Libra ya. Bulan ini ada kesan kehilangan panutan hidup, ada kesan orang yang selama ini menjadi batu senderannya kamu, yang menjadi sumber inspirasinya kamu, tempat kamu mencari jawaban, solusi, dan hiburan akhirnya lepas dari hidup kamu ya. Ini tidak selalu berarti kematian ya. Mungkin saja orang ini adalah atasan kamu yang punya hubungan erat dengan kamu, akhirnya dia pindah ke perusahaan lain gitu ya. Atau mungkin saja ini adalah kakakmu yang dekat dengan kamu akhirnya menikah dan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan kamu misalnya. Mungkin saja ini adalah sahabat kamu yang dijadwalkan untuk pindah ke luar negeri untuk menempuh hidup baru yang lebih baik misalnya. Apapun itu, intinya ada perasaan hampa untuk kamu ya para Libra di bulan ini karena orang yang selama ini kamu handalkan itu harus meninggalkan kamu. Bulan ini juga sebenarnya ada progres yang positif sebenarnya ya di mana di karir gitu. Nah, perkembangannya itu sangat pesat. Mungkin beberapa dari kamu bahkan naik jabatan atau diberikan kepercayaan atau tanggung jawab lebih. Namun, ada kesan keraguan dengan kemampuan diri sendiri, ada kesan ketakutan tidak mampu mengemban beban dan tanggung jawab baru, dan ada kesan, para Libra ya, kamu itu masih takut menjadi pemimpin di hidupnya kamu sendiri ini. Dan terakhir juga, ini sebenarnya hal yang cukup minor ya, tapi bisa aja membantu kamu ke depannya. Jadi cukup tahu aja gitu. Gua lihat ada beberapa dari kalian yang
cedera atau luka di bagian kaki karena terjatuh. Saran gua saat berjalan, mata itu ke depan aja gitu loh, maksudnya jangan terkunci di layar HP, jangan main HP pas lagi jalan. Begitu juga ketika sedang berkendara ya, jangan pantengin HP terus gitu, karena bisa saja kamu mengalami kecelakaan gitu ya, amit-amit jika tidak hati-hati. Nah, semoga bulan April ini dilancarkan semua urusan kehidupannya. I wish you well and see you on the next reading para Libra. Selanjutnya yang perlu waspada di bulan April adalah Sagittarius. Oke, bulan ini gue banyak mendengar keluhan ya dari kalian gitu, kayak terngiang-ngiang di telinganya gue, kedengaran kayak ada ngomongin gitu kayak, kenapa sih gue sampai sekarang belum dikasih jalan ini, mau sampai kapan sih gue begini terus, kenapa sih gue masih A B C D, ada kesan krisis ya mengenai progres kehidupan yang begitu-begitu saja, sementara kalau kamu lihat rumput tetangga itu pada ijo-ijo dan subur-subur semua gitu ya. I guess mungkin tema inti ya dari bulan April ini adalah kekecewaan terhadap diri sendiri ya. Ada kesan merasa diri sendiri itu lebih lelet dan lebih telat berkembang, daripada orang lain yang kamu tahu, dan setiap kali kamu mikirin itu bawaannya tuh jadi sedih dan jadi hilang motivasi hidup gitu. Ada juga kesulitan untuk mematangkan rencana ataupun ide, terutama dalam pekerjaan atau karir ya. Jadi jika karir kamu itu banyak mengharuskan mencari ide, kreativitas, dan menunjukkan ide kamu ke orang lain gitu, bulan ini kamu akan sedikit kewalahan dan kejar-kejaran karena ide itu tidak mampu mengalir secara alami untuk kamu. Intinya ada banyak dari pikiran kamu itu yang terblokir ya bulan ini. Inspirasi sulit masuk dan oleh karena itu, kemampuan untuk memecahkan masalah itu juga akan terkena dampaknya. Bulan ini juga kamu akan berkali-kali diingatkan untuk memperbaiki hubungan kamu dengan agamamu, dengan Tuhanmu juga ya. Ini penting ya, jangan dianggap remeh. Peringatan demi peringatan itu sudah sampai ke benak kamu selama ini, tapi kamu terlalu sibuk dengan duniawi kamu ini untuk menggubris ya. Mungkin ini juga alasan kenapa di bulan April itu kamu jarang merasa tenang dan tentram. Ada kedamaian yang hanya bisa kita rasakan ketika kita itu merasa dekat dengan Tuhan dan alam semesta, ya kan? Nah, tetapi hubungan yang kita jalin dengan Tuhan itu pun adalah sesuatu yang butuh dedikasi dan effort dari kita sendiri ya. Nah, tanpa niat dan doa ya, ya pastinya intensi kita itu akan sirna gitu atau akan sia-sia. Nah, semoga bulan April dilancarkan untuk semua urusan hidupnya para Sagittarius ya. I wish you well and see you on the next reading.